juga ya sarang tawonnya. Gimana ya cara buatnya? Weh, tolong weh. Aduh. Tolong. Kenapa itu? Pipinya apa merah gitu? Aku habis keroyok. Keroyok sama siapa? Sama warga, aduh. Sama warga. Warga mana? Bilang sama aku. Warga tawon. Waduh, warga tawon. Oh. Mana berani aku. Tapi kalau dilihat-lihat sarangnya gede juga ya. Iya, aku lagi mikirin gimana cara mereka buat sarangnya. Tapi kamu tahu nggak? Dari situ kita bisa mengerti perkembangbiakan lebah melalui pola bilangan. Pola bilangan apa lagi tuh? Iya, pola bilangan itu. Udahlah, nggak usah mikirin pola bilangan lah. Nih, mending ngobatin dulu nih. Oh iya deh, lagi merah. Ayo. Halo sahabat edukasi, pasti sakit dan bengkak ya kalau kita tuh digigit lebah. Dan saya yakin kayaknya tidak ada manusia yang hidup cukup lama di dunia dan tidak pernah disengat lebah. Pasti kita semua itu pernah disengat lebah dan itu tuh sakit dan luar biasa. Dan entah kenapa lebah itu kalau kejar kita ya, tidak pernah satu atau dua orang. Ya, tidak pernah satu dua orang. Tidak pernah satu atau dua ekor, tapi banyak bergerombol. Kadang-kadang saya berpikir lebah itu kok bisa sebanyak itu, apa mereka tidak ikut KB ya, keluarga berencana atau apa begitu. Nah ternyata ada fakta unik di balik banyaknya lebah. Jadi dalam satu koloni madu hanya ada satu ratu lebah. Hanya ada satu ratu, karena kalau ada dua ratu berarti mereka akan bertengkar itu. Jadi ada satu ratu lebah. Lebah ratu betina hanya bisa menghasilkan keturunan apabila kawin dengan lebah jantan pekerja. Semua lebah jantan adalah lebah pekerja. Dari perkawinan ini hanya bisa menghasilkan keturunan berupa lebah betina pekerja atau lebah betina ratu. Jadi kalau dia lahir tidak jadi ratu ya dia pekerja gitu. Ya salah dia kenapa jadi pekerja. Pokoknya takdirnya kalau jadi ratu ya jadi ratu, kalau jadi pekerja ya dia pekerja. Sedangkan lebah betina pekerja hanya bisa menghasilkan keturunan lebah jantan pekerja tanpa perlu ada perkawinan. Jadi lebah betina pekerja itu nanti anaknya akan menjadi pejantan pekerja. Tanpa ada perkawinan pun dia akan menghasilkan pejantan pekerja yang akan nikah dengan mungkin saudarinya yang akan jadi ratu. Ya kurang lebih seperti itulah. Kemudian di sini kita lihat generasi pertama itu akan menghasilkan satu lebah. Generasi kedua juga menghasilkan satu lebah. Generasi ketiga akan menghasilkan dua lebah. Generasi keempat menghasilkan tiga lebah. Generasi kelima menghasilkan 5 lebah dan seterusnya. Jika diurutkan maka menjadi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Jika kita perhatikan barisan bilangan yang mana suku ke N merupakan hasil penjumlahan dari beberapa suku, yaitu suku N-1 dengan suku N-2. Nah, pola bilangan ini dikenal dengan pola bilangan Fibonacci. Selain pola bilangan Fibonacci, ada beberapa pola bilangan lainnya seperti pola bilangan asli. Pola bilangan asli genap itu 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian pola bilangan asli ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ya kita pasti hafal, apalagi orang Jakarta karena ganjil genap di mana-mana. Jadi pasti kita tahu itu pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Sekarang ada lagi pola bilangan segitiga atau menyusun segitiga. Itu 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Kemudian pola bilangan persegi panjang ada 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya. Kemudian pola bilangan persegi kuadrat ada 1, 4, 9, 16, 25, kemudian 49 dan seterusnya, 36. Kemudian pola bilangan Pascal itu ada dan lain-lain pokoknya semuanya. Urutan suatu bilangan yang memiliki aturan tertentu atau pola, artinya bilangan yang diurutkan yang ada polanya itu dinamakan barisan bilangan. Sahabat edukasi, dari belajar pola bilangan yang ternyata barisan bilangan ini, kita jadi menyadari bahwa kalau kita menemukan bilangan-bilangan yang dia berulang-berulang
secara urutan itu ternyata mempunyai pola tertentu dan bisa dimanfaatkan untuk perhitungan. Dan oleh karena itu, ketika dalam kehidupan, ketika kita melihat sesuatu yang sepertinya sulit, jangan langsung menyerah, tapi pelajari, karena sesuatu tercipta di dunia ini pasti ada polanya. Kenali itu dan selesaikan itu, sehingga itu menjadi hal yang mantul, manfaat betul. Ayo mau ngapain? Apaan sih kamu ngagetin aku aja, coba deh kamu lihat. Ya aku lihat, terus kenapa? Kok kamu ngeliatinnya kayak nggak suka gitu? Kalau misalkan kamu nggak suka, terus kenapa? Iya bukannya aku lihat mereka salaman. Ya terus kenapa kamu ngeliatinnya kayak gitu? Ya aku tuh sedang membayangkan, coba deh kamu bayangin deh. Misalnya nih ada seseorang salaman kayak gitu, gimana? Dih, ogah banget aku mikirannya. Mendingan aku nyari cara supaya bisa dapetin uang banyak. Masih kamu? Halo sahabat edukasi, pernah tidak sih kalau di sekolah kita itu ada syukuran atau ada peresmian atau ada apapun gitu, kemudian semua orang berkumpul bersalam-salaman, dan kadang kita tuh menunggu giliran salaman, lama, antriannya panjang. Dan entah kalau kita pikir ya, seperti tadi Dava memikirkan gitu, berapa banyak ya orang yang salaman pada hari itu ya. Nah, untuk itu kita bisa melihat tuh, kalau semisal sahabat edukasi pernah memikirkan berapa banyak orang yang melakukan salaman, kombinasi itu dan segala macamnya, itu sebenarnya kita sedang berbicara tentang salah satu kegunaan pola bilangan. Nah, dalam pola bilangan itu ada juga konsep yang dia melakukan pola bilangan atau barisan aritmatika berderajat 2. Nah, rumus umumnya barisan aritmatika berderajat 2 itu adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah dengan BN ditambah dengan C. Semisal ada contoh, bersalaman itu merupakan interaksi dua orang. Jika ada dua orang bertemu kemudian melakukan salaman, itu kita hitung sebagai satu kali salaman. Namun bagaimana jika ada 20 orang, kemudian 20 orang ini melakukan salaman? Berapa banyak salaman yang terjadi? Nah, jika ada 2 orang yang melakukan salaman, maka kita hitung sebagai satu kali salaman. Jika 3 orang bertemu, maka akan terjadi 3 kali salaman. Jika 4 orang bertemu, maka akan terjadi 6 kali salaman. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti pada gambar barisan aritmatika berderajat 2. Nah, rumus umum barisan aritmatika berderajat 2 seperti yang tadi disebutkan adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah dengan BN ditambah dengan C. Kemudian kita substitusikan untuk N sama dengan 1, 2, dan 3, maka didapat U1 sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah dengan B dikali 1 ditambah C sama dengan A plus B plus C. Kemudian U2 sama dengan A dikali dengan 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2 ditambah C sama dengan 4A tambah 2B tambah C. U3 sama dengan A dikali 3 kuadrat ditambah dengan B dikali 3 ditambah C sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Nah, dilihat dari gambar, kita lihat bahwa di situ nilai 2A itu sama dengan 1. Maka A sama dengan setengah. Lalu kita lihat 3A ditambah B sama dengan 2. Maka 3 dikali setengah ditambah B sama dengan 2. B sama dengan setengah juga. Lalu kita lihat persamaan yang sebelumnya, A plus B plus C sama dengan 1. Maka setengah ditambah setengah ditambah C sama dengan 1. Maka C sama dengan 0. Nah, setelah mendapat nilai A, B, dan C, kemudian disubstitusikan ke dalam rumus umumnya, yaitu
UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. UN sama dengan setengah N kuadrat ditambah setengah N ditambah 0. UN sama dengan setengah dikali N kuadrat ditambah dengan N. Maka jika kita mencari banyaknya salaman yang terjadi jika ada 20 orang adalah U20 sama dengan setengah dikali dengan 20 kuadrat ditambah 20. Sama dengan setengah dikali dengan 400 tambah 20 sama dengan setengah dikali 420 sama dengan 210. Maka banyaknya salaman yang terjadi jika ada 20 orang adalah 210 kali. Sahabat edukasi, dari menghitung 20 orang yang melakukan salaman sebanyak ternyata 210 kali ini, tentu menggugah kita untuk segera melakukan salaman kepada orang-orang di samping kita. Apalagi kalau kita punya salah tuh datang salaman. Oleh karena itu, jangan lupa untuk salaman dengan orang-orang terkasih, jangan lupa salaman dengan teman, jangan lupa salaman dengan guru, dan jangan lupa untuk belajar matematika agar kita menjadi orang yang mantul. Manfaat betul. Alhamdulillah, besok udah masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, baju baru nih. Yes, baju baru. Kalian ini ya, apa-apa baju baru yang dipikirin. Puasa dulu, fullin, jangan bolong-bolong. Yalah Pak, gak kuat aku Pak. Iya Pak, aku juga nggak bisa nahan lapar. Masa kalian gitu aja gak kuat sih? Kalah sama tetangga sebelah no, anak kecilnya aja kuat sampai maghrib. Pak, gini deh, besok ini kan hari pertama puasa. Kalau kalian bisa full sampai maghrib puasanya, Bapak kasih 5.000. Lumayan. Berdua tapi. Ya. Kagak bercanda. Buat dua-duanya 5.000. Nah, buat hari kedua, kalau kalian full lagi sampai maghrib, Bapak kasih 5.300. Buat hari ketiganya juga, Bapak kasih 5.600. Jadi intinya setiap hari naik 300 dah. Ya elah Pak, 300 doang. Mau nih 300, beli gorengan juga dapat sepotek doang. Tahu paling resep sana doang Pak. Ah. Hai sahabat edukasi, tadi kita sudah melihat ya bagaimana kalau baju kita dibolongi sehari 1, besoknya 2, besoknya lagi 3. Kayaknya seminggu nggak ada lagi tuh baju di tubuh kita, kayaknya tidak ada. Semuanya sudah bolong semuanya. Nah ini ternyata ada cerita tadi bapak yang ingin menghadiahkan kepada anaknya. Kalau anaknya puasa dikasih uang, besoknya lagi ditambahkan. Nah terjadi penambahan secara berturut-turut atau secara berkesinambungan seperti ini, itu di dalam matematika atau dalam pola bilangan kita kenal sebagai barisan aritmatika atau yang biasa kita kenal dengan lambang UN. Barisan aritmatika atau UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap, di mana polanya itu berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi setiap urutan suku itu memiliki selisih atau beda yang kita simbolkan dengan B yang sama, bedanya sama. Contoh, barisan bilangan seperti 1, 5, 9, 13, 17. Ini setiap suku pada barisan tersebut itu memiliki selisih yang sama, yaitu 4. Rumus untuk mencari selisih atau beda ini itu cukup mudah, yaitu dengan B sama dengan UN dikurangi UN-1. Sedangkan untuk mencari rumus suku ke N, itu cukup mudah dengan UN sama dengan A itu adalah suku pertama, ditambah dengan N-1 dikali B itu beda. N itu suku yang mau kita cari suku keberapa. Kemudian rumus mencari jumlah suku ke N, artinya jumlahnya, itu adalah SN sama dengan setengah kali N dikali 2A, A itu adalah suku pertama, ditambah N-1 dikali B, itu beda. Atau SN sama dengan setengah N dikali A plus UN.
Nah, sekarang kita lihat ke pokok masalahnya. Ke contohnya, ada bapak akan memberikan hadiah kepada anaknya jika anaknya puasa sampai maghrib. Hari pertama, bapak memberikan hadiah Rp5.000. Lalu di hari kedua, bapak akan memberikan hadiah Rp5.300. Di hari ketiga, Rp5.600. Dan seterusnya. Sampai bapaknya jatuh miskin. Tidak ya, pokoknya sampai puasanya selesai. Maka, berapa hadiah yang diterima oleh anak di hari ke-24 dan berapa jumlah uang yang diterima anak jika ia berpuasa sampai pada 30 hari. Nah, di sini kita bisa menghitung dengan rumus barisan aritmatika. Kita lihat, kita urutkan coba uangnya itu, coba kita urutkan hari pertama 5.000, besoknya 5.300, lusa 5.600, lusa-lusanya lagi 5.900. Nah, seterusnya ini kita tahu bahwa ternyata suku pertamanya itu 5.000, kemudian bedanya itu adalah Rp300, didapat dari 5.300 dikurangi dengan 5.000, hasilnya Rp300. Nah, di sini kita bisa cari, untuk mencari uang yang diterima di hari ke-24, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus mencari suku KN pada barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B, sehingga menjadi U ke-24 atau suku yang ke-24 sama dengan 5.000 ditambah 24 dikurangi 1 dikali dengan 300. U24 sama dengan 5.000 ditambah dengan 23 dikali dengan 300. U24 sama dengan 11.900. Jadi pada hari ke-24, uang yang diterima adalah Rp11.900 kalau dia berpuasa pada hari ke-24. Nah, sekarang berapa jumlah uang yang diterima oleh anaknya ketika dia puasa sampai hari ke-30? Jadi bukan hanya uang yang diterima pada hari ke-30, tapi jumlah uang dari hari pertama sampai hari ke-30 itu kalau ditotal semuanya berapa? Nah, itu kita bisa pakai rumus dari jumlah suku KN itu dengan SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. S30 sama dengan setengah dikali 30 dikali 2 dikali 5.000 ditambah 30 kurang 1 dikali 300. S30 sama dengan 15 dikali 10.000 ditambah 29 kali 300. S30 sama dengan 15 dikali 10.000 tambah 8.700. S30 sama dengan 15 dikali 18.700. S30 sama dengan 280.500. Maka di hari ke-30 malam takbiran, anak ini mendapatkan uang Rp280.500. Nah, sahabat edukasi, dari kita belajar tentang menghitung barisan aritmatika ke N, suku ke N dan juga jumlah suku ke N ini, kita jadi tahu bahwa ternyata betul kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Hal yang kita tampung sedikit, kemudian kita tambah bedanya mungkin, ditambah sedikit, ditambah sedikit, ditambah sedikit, lama-lama itu ternyata banyak. Dan itulah yang akan membuat kita agar percaya bahwa kalau kita menabung sedikit demi sedikit, lama-kelamaan uang kita juga akan banyak. Oleh karena itu, jangan lupa untuk hidup hemat, jangan lupa untuk menabung, dan jangan lupa untuk belajar matematika agar kita menjadi manusia yang mantul. Manfaat betul.